Shalom, selamat siang semuanya. Dan saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mendirikan namanya. Kita mau memuji dan memuji Shalom saudara-saudara, selamat siang. Dan apapun yang teman-teman lakukan pada hari ini, biarlah saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kasih setianya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Dan biarlah saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah hati kita disucikan dengan kuasa Roh Kudus-Nya dan firman-Nya yang selalu menuntun kita ke dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk terima firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk terima firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah.
Tuhan, firman-Mu menjadi jalan kebenaran bagi kami. Kami tidak bisa jalan di dalam kebenaran tanpa firman-Mu ada di dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, biarlah saat ini Tuhan, perkataan-Mu Tuhan yang akan hamba sampaikan pada siang hari ini Tuhan, menjadi pengharapan, menjadi kekuatan, menjadi terang bagi kehidupan saudara-saudara yang mendengarkan pada siang hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kuasai hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apa. Biarlah Engkau yang berbicara, Roh Kudus-Mu yang memimpin hamba-Mu saat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang semuanya, shalom, dan terima kasih telah setia di dalam ibadah pada siang hari ini di Mezbah Keluarga Adi dan Eda. Dan kami bersyukur mungkin banyak teman-teman yang sudah mengikuti Mezbah doa siang yang kami adakan selama ini, dan kami berterima kasih. Dan sebenarnya bukan untuk kami, tapi biarlah firman Tuhan disampaikan, disebarluaskan sampai ke ujung dunia. Itu adalah amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kebaikan Tuhan tidak pernah habis di dalam kebaikan kita. Firman-Nya yang selalu menjadi terang bagi kita, yang menuntun kita di dalam dunia ini melakukan apa yang benar menurut Tuhan. Dan mari saat ini kita mau belajar tentang kenapa sih kita harus membaca Alkitab tiap hari? Kenapa sih kita harus merenungkan firman tiap hari? Biar supaya apa sih sebetulnya? Yuk kita mau baca di dalam Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kenapa? Sudah dijawab. Selesai. Bukan seperti itu. Adalah firman Tuhan pelita bagi kakiku. Pelita adalah menerangi setiap ruangan yang gelap. Dan hanya ruangan, mungkin di jalan. Kalau zaman dahulu itu belum ada lampu, adanya pelita. Setelah pelita itu dinyalakan dan teranglah ruangan, teranglah jalan. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa memang benar bahwa firman Tuhan itu seperti pelita yang menerangi kehidupan kita, yang menuntun kita ke dalam jalan yang benar. Karena di dalam Amsal 6 ayat 23 dikatakan bahwa karena perintah itu adalah pelita. Nah, karena perintah itu adalah pelita. Firman Tuhan adalah berisi perintah. Perintah tentang kita harus berbuat seperti ini, kita harus menjalankan ini, menjalankan itu. Tapi bukan hanya sekedar perintah saja yang ada di dalam firman Tuhan, tapi di dalam firman Tuhan mengajarkan kasih, mengajarkan kebenaran. Kita hidup di dalam Yesus itu seperti apa, Yesus itu seperti apa, dan firman Tuhan itu adalah Yesus, dan Yesus itu adalah firman Tuhan. Jadi mungkin kita membaca firman Tuhan tiap hari, pasti ada sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan kita. Dalam arti gini, semisal kita membaca, kita udah selesai nih baca Alkitab atau firman Tuhan selama satu tahun atau berapa bulan dari Kejadian sampai Wahyu, dan kita mau baca lagi. Nah, setelah kita mau baca lagi, kita tuh mendapat suatu hal yang berbeda lagi. Nah, itu adalah mungkin teman-teman sudah merasakan ya, pernah merasakan. Saya baca
mungkin ya ini Mazmur 119 ayat 105. Hari ini firman itu ada pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Mungkin dua minggu lagi atau 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi ada kita gereja atau kita ke persekutuan atau komunitas, kita mendengarkan firman tentang ini yang disampaikan. Kita mungkin mendapatkan suatu hal yang berbeda lagi. Nah, itu namanya firman yang hidup. Kadang kita membaca firman Tuhan, kadang kita tidak tahu artinya, tapi kadang Roh Kudus, bukan kadang, tapi Roh Kudus, jika kita benar-benar merenungkan firman Tuhan, kita dan benar meyakini firman itu benar terjadi di dalam kehidupan kita, firman itu akan bekerja dan Roh Kudus akan menerangkan dengan jelas bahwa ini loh seperti ini. Di dalam firman Tuhan tuh yang kamu baca tuh seperti ini, dan kita bisa melakukannya di kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa terang bagi jalanku. Sangat betul bahwa firman itu terang bagi kita. Kadang kita mempunyai masalah, mempunyai pergumulan, kita sudah lama tidak mendapatkan jalan keluar, dan mungkin kita membaca Alkitab atau mungkin teman-teman kita membacakan lagi sharing tentang firman Tuhan, gembala kita, mentor kita. Nah, di situ kita bisa mendapat jawaban. Nah, maka dari itu kenapa dikatakan bahwa firman Tuhan itu terang bagi jalan kita dan pelita. Karena jika tidak ada firman Tuhan, tidak ada terang di dalam dunia ini. Hanya gelap yang ada di dunia ini. Bagaimana jadinya? Kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita tidak mempunyai pegangan, kita tidak mempunyai harapan. Maka dari itu kenapa mari di tahun yang masih di awal tahun ini kita mau mempunyai prinsip, kita mempunyai bahwa di tahun ini aku mau rajin membaca firman Tuhan, aku mau rajin membaca Alkitab, bukan hanya membaca tetapi merenungkannya. Supaya apa? Supaya tidak hanya sekedar baca, teman-teman tidak hanya sekedar baca, oh kayak gini, tapi setelah itu teman-teman lupa, teman-teman tidak menjalankannya. Teman-teman tahu mungkin, oh firman Tuhan itu berisi tentang perintah Tuhan, berisi tentang kasih, tapi teman-teman tidak pernah merenungkannya dan tidak melakukannya. Merenungkannya tidak pernah, apalagi melakukannya. Maka dari itu kita mau belajar, teman-teman. Kalau tidak ada firman, dunia ini akan menjadi gelap. Dan kita mau berpegang kepada siapa kalau tidak ada firman Tuhan yang menuntun kita di dalam kebenaran, yang mengajari kita, yang menegur. Supaya apa? Supaya kita tetap di jalannya Tuhan. Kadang susah, firman Tuhan itu kadang susah dilakukan. Tetapi jika teman-teman menerimanya di tanah yang subur, itu pasti teman-teman akan merasakan kedamaian dalam melakukan firman Tuhan. Bukan karena terpaksa, bukan karena disuruh oleh bapak kamu, oleh ibu kamu, disuruh oleh gembala kamu, disuruh mentor kamu, bukan. Karena memang aku tidak bisa jalan, aku tidak bisa hidup jikalau tanpa firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini teman-teman lagi dalam masa yang sulit, masa yang sukar, apalagi dalam pandemi seperti ini. Mungkin banyak sekali bencana yang mungkin kita bisa dengar, kita bisa mungkin rasakan teman-teman saat ini di manapun teman-teman berada. Tetapi jika teman-teman punya Yesus di dalam kehidupan teman-teman punya firman di dalam kehidupan teman-teman, percayalah teman-teman pasti kuat dan mendapatkan pengharapan. Karena tidak ada jalan lain selain firman Tuhan. Mari teman-teman, saya ajak untuk teman-teman rajin membaca Alkitab, rajin membaca firman Tuhan, supaya teman-teman mendapatkan kekuatan
di dalam kehidupan teman-teman, dan meminta Roh Kudus untuk menyingkap firman yang teman-teman sudah baca. Susah, tapi pasti bisa. Kita semua pasti merasakan seperti itu. Dan ayo, komitmen di tahun ini kita mau membaca Alkitab lebih lagi, kita mau merenungkannya, dan setelah itu apa? Kita mau melakukannya firman Tuhan. Karena hidup kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Tapi kalau kita mempunyai pegangan, kita sudah percaya betul bahwa Yesus adalah juru selamat kita yang akan menolong kita. Pasti saat kita meninggal besok, kita akan berada di dalam kerajaan surga. Nah, maka dari itu, biarlah saat ini Tuhan, mulai hari ini aku mau berkomitmen untuk membaca firman-Mu lebih lagi, merenungkan firman-Mu lebih lagi. Dan yang penting dari semua itu adalah melakukan firman. Supaya apa? Supaya menjadi dampak di dalam kehidupanku. Dan semuanya ini bukan untukku, bukan untuk saya, tapi biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu. Karena di dalam firman Tuhan terdapat kasih, terdapat perintah, terdapat segala hal yang hebat, yang luar biasa yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bila firman-Mu yang singkat pada siang hari ini menjadi kekuatan di kehidupan kami dan menjadi rema, supaya kami berjalan di dunia yang gelap ini menjadi tenang, menjadi pengharapan, dan punya tujuan yang jelas, yaitu untuk apa? Untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat firman hari ini. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan apapun yang kami bisa, apapun yang kami mampu, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tubuh jiwa kami hanya milik-Mu Tuhan, dan biarlah rencana-Mu yang terjadi, bukan rencana kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya, buat persekutuan pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, selamat siang.